Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas terkait manfaat besar kuliah sambil ikut organisasi. Mahasiswa-mahasiswi IAIN Madura, potret kegiatan organisasi mahasiswa. Ini potretnya. Kegiatan-kegiatan organisasi mahasiswa. Ini merupakan tugas kuliah dulu untuk membuat diklat di bimbingan konseling pendidikan Islam. Di sini deskripsi saya itu sering kali ada opini bahwa kuliah sambil ikut organisasi akan mengganggu terhadap proses kegiatan kuliah dan nilai akademik mahasiswa, sehingga sebagian mahasiswa terpengaruh dengan opini yang berseberangan tanpa melakukan penelitian sejauh mana dampak negatifnya kuliah sambil ikut organisasi di lingkungan kampus dan di luar kampus. Opini ini menjadi landasan bagi mahasiswa untuk tidak ikut organisasi sesuai dengan beberapa oknum yang telah memberikan teladan yang kurang edukatif terhadap mahasiswa lainnya, sehingga mereka memilih kuliah tanpa partisipasi terhadap salah satu organisasi baik intram ataupun ekstra. Disinilah kami hadir kepada para pembaca untuk mengulas manfaat besar kuliah sambil ikut organisasi agar para pembaca nantinya tidak hanya kuliah mengejar nilai akademik saja, akan tetapi juga mengejar nilai-nilai intelektualisasi dan sosialisasi dalam mempersiapkan masa depan yang lebih baik. Di sini kewajiban pertama mengatur waktu antara jam kuliah dan kegiatan organisasi. Jadi teman-teman ini atur waktu kuliahnya dan juga mengikuti kegiatan organisasi. Kalau mau lebih penting ikut mata kuliah, maka jangan mengikuti kegiatan organisasi. Baru setelah keluar dari mata kuliah baru ikut kegiatan organisasi. 2. Mengatur waktu penyelesaian tugas kuliah dan tugas organisasi. Nah, teman-teman kalau ikut organisasi, maka atur waktu penyelesaian tugas di kelas. Jadi jangan sampai tidak mengerjakan tugas di kelas gara-gara ikut organisasi. Ketiga, mengatur waktu belajar untuk mata kuliah. Jadi selain juga aktif di organisasi, juga teman-teman bisa mengatur belajar terkait mata kuliah. Kemudian keempat, melaksanakan tugas kuliah dan organisasi dengan baik dan benar. Jadi tugas kuliah terlaksana dengan baik, tugas organisasi terlaksana dengan baik, itu lebih mantap sekali ya. 5. Aktif melakukan pengembangan diri baik kegiatan kuliah dan organisasi. Jadi jangan hanya jadi mahasiswa dan jangan hanya jadi organisatoris, akan tetapi jadilah orang yang mengembangkan diri, artinya ilmu pengetahuannya dikembangkan, baik itu yang dihasilkan dari kuliah atau dihasilkan dari organisasi. Larangan-larangan meninggalkan kegiatan kuliah secara terus-menerus sehingga tidak bisa mengikuti UTS atau UAS. Nah, ini yang perlu diperhatikan teman-teman dalam mengikuti organisasi. Jadi jangan sampai di sini ada 4 alfa tanpa keterangan yang jelas ya. Yang kedua, tidak mengerjakan tugas kuliah karena sibuk dengan kegiatan organisasi. Jadi kedepankan tugas kuliah daripada tugas organisasi. Kalau teman-teman tidak menyelesaikan tugas kuliah, maka otomatis nilainya akan kecil dan mengakibatkan tidak lulus. Yang ketiga, melanggar kode etik kampus. Jadi harap untuk selalu patuh terhadap kode etik kampus. 4. Menitipkan nama di organisasi tanpa pergerakan. Ya, Pak. Kebanyakan ketika sudah masuk pada organisasi itu terkadang hanya menitipkan nama tanpa ada pergerakan sama sekali, bahkan tanpa memberikan kontribusi. Kelima, memprovokasi kebijakan organisasi sehingga menimbulkan perpecahan. Jadi ini tidak tidak perlu ya untuk orang organisatoris. Jadi harus saling mensupport, jangan sampai menjadi provokator. 6. Merasa lebih tahu antar sesama teman organisasi. Jadi jangan sok tahu, sok bisa dan lain sebagainya. Tetap dalam prosedural organisasi. Kemudian unit organisasi. Ini unit organisasi ini di kampus saya ya, di IAIN Madura. 1. UKM IKDA, Ikatan Qori dan Dai.
ada UKK, LPM, Lembaga Pers Mahasiswa, ada UKMPI, Pengembangan Intelektual, Olahraga, Pramuka, Musik, Mastapala, Teater, Pataria. Organisasi di atas dapat diikuti oleh semua mahasiswa IAIN Madura sesuai ketentuan yang berlaku di setiap organisasi. Teman-teman tinggal memilih di mana organisasi yang diminati, maka mendaftarlah pada waktu pendaftaran yang telah ditentukan oleh organisasi tersebut. Selain ada organisasi untuk seluruh mahasiswa di IAIN Madura, juga ada organisasi yang sifatnya khusus pada mahasiswa tertentu sebagai berikut. Ada prediksi organisasi khusus mahasiswa yang mendapatkan beasiswa bidik misi di IAIN Madura. Ini untuk di khusus ya, khusus penerima beasiswa bidik misi. Ada IMABA, organisasi ini khusus mahasiswa yang berasal dari Pondok Pesantren Mambululum Bata-Bata. Itu IMABA, Ikatan Mahasiswa Bata-Bata. Yang ketiga ada FKMSB, organisasi ini khusus mahasiswa yang berasal dari Pondok Pesantren Darul Ulum Banyuanyar. Ada Formasa, organisasi ini khusus mahasiswa yang berasal dari Kabupaten Sampang. Jadi di IAIN itu banyak ya organisasi, walaupun di sini tidak disebutkan. Jadi banyak lah. Kemudian beberapa organisasi di atas ini mempunyai berbagai program tersendiri seperti kajian, seminar, sosialisasi dan lain sebagainya. Nah, ini hanya pandangan saja. Untuk sekarang ini mungkin lebih banyak organisasi, ada organisasi baru terus bermunculan seperti itu. Jadi teman-teman kalau nanti kuliah jangan sampai untuk tidak ikut organisasi, ikutilah salah satu organisasi. Kuliah jalan, organisasi jalan, itu menjadi luar biasa. Kemudian manfaatnya di sini, manfaat dari organisasi di atas kami ringkas sebagai berikut. Pertama, mendapatkan ilmu yang tidak pernah diketahui sebelumnya sesuai unit organisasi yang dipilih. Nah, di sini selain juga mendapatkan banyak teman, juga akan mendapatkan ilmu pengetahuan terkait sosial, manajemen dan lain sebagainya. Di sini nanti teman-teman akan semakin tumbuh berkembang ya. Yang kedua, mendapatkan banyak teman yang latar belakang pengetahuannya berbeda dan datang dari berbagai daerah ya. Tentu ini kalau di dalam organisasi itu kan mempunyai ada bakat yang berbeda-beda, ada pengetahuan yang berbeda, sehingga nanti juga bisa mendapatkan penambahan wawasan. 3, pendewasaan diri dalam kepemimpinan. Jadi kalau sudah masuk pada dunia organisasi, maka kepemimpinan itu akan terus meningkat ya, seseorang yang aktif dalam organisasi. 4, mudah cakap dalam public speaking. Jadi kalau ikut organisasi itu tentu nanti mampu berbicara dengan siapapun di depan umum, intinya dengan siapapun dapat diskusi apabila ada yang tidak diketahui. Nanti teman-teman apabila mempunyai hal yang perlu didiskusikan atau ada ilmu yang kurang dimengerti, bisa didiskusikan ya di organisasi, karena di sana itu kan banyak ada senior, ada junior dan lain sebagainya. Nanti juga bisa membantunya. Kemudian integritas diri semakin tinggi. Jadi kalau ikut organisasi itu pasti ya, integritasnya semakin naik daun. Yang ketujuh, mengetahui bagaimana hidup dalam berorganisasi yang benar. Jadi nanti teman-teman kalau sudah partisipasi dalam organisasi, ketika terjun ke masyarakat maka bisa melakukan sosial yang baik. Seperti itu. Yang kedelapan, lebih baik kualitasnya daripada tidak yang berorganisasi. Intinya kita di sini kuliah juga jalan, organisasi jalan. Jadi maka hasilnya kan seperti ini. 9, mudah menjadi orang sukses. Orang yang berorganisasi tentu akan mudah menjadi orang sukses. Karena apa? Karena di sana itu juga dididik, juga dijadikan kader, diberikan semacam ilmu pengetahuan oleh kakak seniornya dan lain sebagainya. Jadi teman-teman untuk ikut organisasi ketika nanti ada di kampus, setiap proses tidak akan pernah mengkhianati hasil. Jadi kalau prosesnya benar-benar sungguh-sungguh, maka nanti hasilnya akan tampak kepada setiap orang yang berproses. Selamat mengikuti organisasi kepada seluruh mahasiswa baru
dan mahasiswa yang sedang aktif di seluruh perguruan tinggi, khususnya di AIN Madura, umumnya di seluruh mahasiswa yang berada di perguruan tinggi di Indonesia dan di luar negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.